Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-52 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, Anda bukan orang-orang lain, tapi bagaimana kabar Anda? Baik, puji Tuhan. Saya sangat berharap semoga keadaan Anda luar biasa di tengah-tengah keluarga Anda, bersama pasangan hidup Anda, bersama anak-anak, bersama cucu, bersama orang tua Anda. Betul-betul hidup dalam satu kesatuan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Romo, kalau saya gimana Romo? Suami sudah meninggalkan saya karena sudah meninggal dunia. Orang tua sudah lama meninggal juga. Saya sekarang sebatang kara Romo. Saudara-saudara yang terkasih, masih ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan Anda. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya seorang diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, di edisi 52 ini izinkan saya Romo Yosef untuk unjuk kebolehan, yaitu bisa sulap. Saya gini-gini bisa sulap loh. Yang mau saya sulap adalah gini. Saya paling suka tuh sulap menggandakan barang. Di depan saya ini ada satu buah handphone, bukan? Nanti hari ini akan saya bagikan sebagai giveaway. Saya akan sulap dengan mantra dari Mazmur hari ini yang dibacakan Mazmur bab 51. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuh kan, jadi dua kan? Masih belum juga. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuh kan, jadi tiga. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau barang, apalagi barang berharga, diganda-gandakan seperti itu sih enak Romo. Gak usah beli-beli lagi, bisa digandakan. Satu jadi dua, dua jadi tiga. Tapi seringkali dalam hidup manusia yang kita ganda-gandakan itu malahan masalah-masalah kita. Betul apa betul? Gimana enggak, seringkali dalam hidup kita sebagai manusia, masalah-masalah kecil digede-gedein. Masalah yang satu dicari-cari masalah lain lagi. Nanti kalau sudah dapat diterjang masalah-masalah hidupnya, baru kalang kabut. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan tambah-tambah masalah dalam hidup Anda. Keluarga yang sudah dekat dengan Tuhan, keluarga yang sudah ada cinta kasih, ada damai, saling mengasihi, jangan ditambahin masalah, jangan dicari-cari masalahnya, lirik-lirik yang lain lah, usahanya curang-curang lah, atau bermain api lah, nanti kebakaran saudara-saudaraku. Nah, salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh keluarga adalah misalnya masalah anak-anak, masalah pasangan, masalah orang tua. Seolah-olah kita tinggal di sebuah keluarga yang ini toksik semua ini. Banyak banget masalahnya ini. Membuat mau gak mau diri kita pun juga ikut terlibat dalam masalah itu. Romo, kalau begini bagaimana caranya Romo? Ngajar anak zaman sekarang, anak zaman now, apakah sama dengan waktu kita mengajar anak-anak di tahun 70, 80? Pasti berbeda Romo. Kalau anak-anak tahun 80, tahun 70 ya, gurunya melotot aja, anak-anak udah takut. Gurunya pegang penggaris kayu, Anda pasti ngalamin itu. Anak-anak udah langsung diem. Sekarang gurunya melotot, anaknya lebih melotot lagi. Bagaimana saudara-saudara mengalami perubahan yang seperti ini? Anak sekarang diajarin mau ke gereja, terlalu banyak alasannya, terlalu banyak kesibukannya. Capek lah, males lah, ada acara sekolah lah, ada acara kumpul sama temen lah. Ada begitu banyak hal-hal yang berbeda antara generasi sebelumnya dengan generasi selanjutnya. Seringkali disitulah muncul masalah demi masalah satu persatu. Misalnya contoh ya, itu kalau oma-oma atau opa-opa ngeliat cucunya dilesin sama mamanya, semua juga dilesin. Udah itu cucu capek abis
sekolah gitu ya, dari pagi sampai jam 3, pulang sekolah masih harus ngeles ini, ngeles itu, ngeles ini, ngeles itu. Seringkali itu cucu-cucu capek. Terus gimana sebagai oma? Jadilah berantem sama menantu. Karena seringkali orang tua zaman now nggak akan membiarkan anaknya untuk duduk tenang santai-santai. Semuanya dikuras energinya, waktunya dengan kegiatan-kegiatan. Nah, betul? Apakah itu menambah masalah dalam keluarga Anda? Soal ngatur keuangan, soal bagaimana bersikap dengan mantu, bagaimana bersikap dengan mertua. Saya baru saja nonton di TikTok gitu ya, bagaimana mertua ngoceh-ngoceh karena menantu perempuannya seringkali belanja online. Padahal udah dijelasin ini, menantu perempuannya beli pakai duit sendiri. Tetapi si mertuanya ini merasa menantunya itu cuma ngabis-ngabisin uang suaminya. Belanja online lagi, belanja online lagi, belanja online lagi. Kamu ngabisin uang suamimu, anakku, katanya. Padahal mertuanya tidak diberi jatah bulanan oleh anaknya. Jadi muncullah pertengkaran. Apalagi pasangan-pasangan yang masih tinggal menumpang di rumah mertuanya. Problemnya Romo bisa bikin geleng-geleng. Romo Yosef kok tahu banget dalam hal ini. Nggak mudah pasangan suami istri kalau tinggal campur sama orang tua atau mertua. Ada aja gesekannya setiap hari. Entah dari arah menantu perempuan atau menantu laki-laki lihat mertuanya, atau lihat dari sisi mertua melihat menantu-menantunya. Gesekannya udah panjang banget saudara-saudara. Tetek bengeknya udah banyak banget. Lalu bagaimana? Nah, ini yang saya suka. Bagaimana bacaan-bacaan hari ini bisa menjadi refleksi buat kita. Bisa menjadi kekuatan bagi kita. Dibacakan dalam bacaan pertama itu kitab Yunus, bukan? Itu diambil dari Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Lalu di bacaan Injil itu Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sama-sama berbicara atau menyinggung soal kisah Yunus yang diutus oleh Allah untuk mempertobatkan orang-orang di Niniwe dalam kerajaan Asyur, bangsa yang sangat kejam dengan bangsa Israel. Oleh Tuhan Yesus, kisah Yunus juga diangkat. Misalnya, Tuhan Yesus berkata, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini." Saudara-saudaraku terkasih, berbicara soal Yunus kita bisa belajar banyak hal untuk menjawab, mencari solusi dari masalah-masalah dalam hidup kita yang datang silih berganti. Kalau saya belajar membaca kitab Yunus, itu kan kitab Yunus ada berapa bab? Coba Anda buka kitab suci Anda. Kitab Yunus ada berapa bab? Ada Yunus bab 1, Yunus bab 2, Yunus bab 3, Yunus bab 4. Sedikit saudara-saudara, cuma 4 bab Anda bisa baca pelan-pelan, 1 hari juga selesai. Atau hari ini coba baca Yunus bab 1, besok baca Yunus bab 2, lusa baca Yunus bab 3, besoknya lagi Yunus bab 4. Dinikmati bagaimana kisah Yunus ini. Banyak pembaca kitab suci menyamakan Yunus seperti kisah Pinocchio yang dimakan oleh ikan paus, lalu harus diam di perut ikan paus sampai Paman Gepeto menyelamatkan si Pinocchio ini, bukan? Tetapi saudara-saudara, kisah Yunus jauh lebih agung, jauh lebih besar, jauh lebih bermakna daripada kisah Pinocchio yang mungkin sudah sering kita dengar waktu kita masih kecil. Seorang boneka kayu dari Paman Gepeto yang kalau berbohong hidungnya makin panjang, makin panjang. Saudara-saudaraku terkasih, satu hal yang bisa kita pelajari dari kitab Yunus adalah kalau Tuhan sudah mengutus kita, sudah ada jaminan dari pihak Tuhan bahwa kita akan disertai, kuasa Tuhan akan bekerja dalam diri kita secara luar biasa dalam perjuangan-perjuangan jatuh bangun kita, pergulatan kita, supaya kita berhasil
menyelesaikan perutusan itu. Tinggal tergantung bagaimana dengan diri kita. Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, di dalam sebuah keluarga, Anda diutus. Setiap keluarga diutus. Keluarga adalah Injil Kerajaan Allah, di mana setiap orang akan mengalami kasih, bisa mengasihi dengan tulus, merasa diterima, atau juga menerima yang lain. Di dalam keluarga dari pagi-pagi buta sampai nanti menjelang tidur, setiap anggota keluarga merasakan kasih, merasakan pengampunan, ada kabar sukacita. Maka dikatakan keluarga adalah Injil Kerajaan Allah yang real, yang nyata. Kabar gembira diwartakan di dalamnya. Romo, kalau menampar-nampar itu ya jangan kencang-kencang Romo. Keluarga saya boro-boro jadi Injil Kerajaan Allah Romo. Yang ada itu kayak neraka. Bukan kabar sukacita yang membangkitkan semangat, memberikan motivasi, memberikan inspirasi buat orang-orang yang mendengarnya. Tetapi kebun binatang Romo. Cacian, makian, julitan, kemarahan, iri hati, kedengkian, raya neraka Romo. Lalu bagaimana kalau sudah begitu? Kemudian juga misalnya saya sebagai imam, saya diutus dengan hidup saya ini, diutus oleh Allah. Meskipun sesulit apapun, saya percaya, saya yakin Tuhan memberi saya kuasa. Ada kuasa yang bekerja dalam diri saya untuk bisa menyelesaikan tugas perutusan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita sadar kita ini diutus, tidak perlu berpikir yang panjang-panjang, yang jauh-jauh gitu ya. Targetnya bagaimana nih ke depan, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Perutusan harus dihayati hari demi hari. Bagaimana setiap hari betul-betul kuasa Tuhan kita rasakan bekerja dalam diri kita. Contoh kemarin itu hari Selasa ya, saya capek banget. Karena apa? Ngajar nggak berhenti-berhenti dari pagi. Lalu juga siang diundang makan ya. Sampai jam 2, lalu saya ngajar lagi. Lalu jam 6 saya ngajar lagi sampai setengah 9. Salahnya saya adalah siang hari itu saya ke Karolus kan ya. Itu iseng minum kopi. Ada sebuah kafe di rumah sakit, saya minum kopi. Ternyata lupa, saya belum makan pagi. Udah itu perut saya udah pucat, udah nggak enak. Pusing ke sini. Waduh, ngajar masih banyak lagi ini. Ya udah, jalanin aja satu-satu. Ketika jam 6 perut saya udah nggak bisa kompromi lagi, udah lemes. Saya datang ke kelas saya di Tebet KPKS, harus ngajar sampai setengah 9, 2 jam pelajaran. Saya sampai minta obat mah sama murid-murid saya. Untung ternyata ini ibu-ibu, bapak-bapak ini ternyata juga punya problem yang sama. Mereka ngasih saya obat mah macam-macam. Untung saya makan obat itu, polisilen. Untung lebih baik. Sampai pulang aja masih lemes. Tapi waktu itu saudara-saudara saya sadar, waduh sulit ini. Gimana saya bisa menyelesaikan, udah lemes, berdiri aja capek, harus ngomong berjam-jam. Waktu itu saya mengajak murid-murid saya untuk bernyanyi. Waktu itu ya, sebuah lagu yang sering kali saya nyanyikan kalau saya lagi capek. Ketika tenaga udah hampir habis, fisik udah mulai lelah, tapi tugasnya masih banyak. Lagunya itu, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Itu dia. Jadi saya pribadi memiliki sebuah lagu yang kalau saya lagi capek ngajar gitu ya, seminar, rapat, nyanyi aja lagu itu. Saya sadar, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya. Demikian juga dengan Anda. Sebagai keluarga-keluarga Kristiani yang dikuatkan oleh sakramen pernikahan, disatukan oleh Allah, kita semua juga diutus. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan memberikan sebuah jaminan, Tuhan memberikan sebuah kekuatan, rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita,
yang memampukan kita menyelesaikan tugas-tugas ini satu persatu. Persis seperti yang diceritakan dalam kitab Yunus. Bagaimana Yunus dari bangsa yang kecil harus mempertobatkan bangsa musuh, yaitu Asyur dengan ibu kotanya Niniwe. Kalau dari sudut pandang manusiawi, kemarin misalnya, aduh nggak bisa deh, ya udah saya pulangin aja deh, nggak jadi kelas, pelajarannya batal, sayanya sakit misalnya gitu ya. Mudah, tetapi berpikir dengan sudut pandang Tuhan. Tuhan, biarlah rahmat-Mu bekerja dalam diriku, aku mentuntaskan tanggung jawabku, tugas perutusan yang Kau berikan kepadaku. Karena kasihan kalau disuruh pulang itu, murid-murid saya kan dari berbagai macam tempat, daerah, macet-macetan, datang ke kelas, lalu saya bilang pulang aja, itu kan sangat tidak bertanggung jawab. Tapi ada kuasa Tuhan. Demikian juga kalau Anda capek sebagai istri, capek Romo, dibilangnya nganggur, harus ngadepin mertua, harus ngadepin besan, harus ngadepin ipar, segala macam. Belum lagi suami, belum lagi anak-anak. Dibilangnya pengangguran, main dikit ke mall udah dibilang keluyuran, belanja dikit dibilang boros, nggak bisa ngatur keuangan. Padahal Romo ngatur rumah, ngurus rumah, bersih-bersih rumah ya. Masak apalagi itu capeknya minta ampun. Apalagi usia sudah bertambah, makin capek, makin capek. Apakah Anda juga capek sebagai suami? Bener Romo lagi capek. Kerjaan lagi unpredictable, lagi nggak bisa ditebak ini. Bagaimana arahnya, peruntungannya, rezekinya, berkat-berkatnya, karirnya, nggak ketebak. Anak-anak di sekolah juga begitu. Ya kali kalau sekolah tinggal datang ke sekolah terus ya udah pulang lagi. Ada ulangan-ulangan, ada ujian-ujian, ada teman-teman yang toksik, ada teman-teman yang suka ngebully, betul nggak? Ada teman-teman yang suka ngejek, ada teman-teman yang nyebelin, ada guru-guru yang galak, ada guru-guru yang, nyebelin banget dah pokoknya. Misalnya ya, ada peraturan-peraturan, segala macam kesibukan-kesibukan, capek Romo. Belum lagi pelajaran-pelajaran makin hari makin sulit, makin sulit. Kirain sekolah makin pinter, ternyata kok kayaknya makin bego aja Romo. Betul apa betul? Iya Romo. Nah, saudara-saudara terkasih, banyak juga orang lelah menjadi orang tua. Udah gedein anak dari kecil, kirain ketika anaknya udah dewasa tinggal ngasih-ngasih duit aja. Ternyata udah gede begitu anaknya, masih jadi beban buat orang tuanya. Betul apa betul? Kalau Anda capek, belajarlah dari kisah Yunus, sebuah tanda pertobatan bahwa Tuhan akan menyertai perutusan Yunus sampai selesai. Tetapi ternyata kisah Yunus kan juga tidak sesederhana itu saudara-saudara. Makanya diangkat oleh Tuhan Yesus dalam Lukas bab 11 tadi. Yunus pun harus bertransformasi. Nah, ini dia yang penting. Daripada kita capek, lelah, mengubah orang-orang di sekitar kita, kenapa diri kita dulu yang tidak berubah ke arah yang lebih baik? Capek ngerubah orang, capek ngerubah watak orang, apalagi kalau udah jadi karakter ya. Susahnya minta ampun. Karena mereka dibentuk oleh pengalaman belasan tahun atau puluhan tahun bahkan. Untuk kita ubah gitu, susahnya minta ampun. Ngubah anak menantu, emangnya gampang? Udah dididik sama orang tuanya, misalnya 25 tahun, lalu masuk ke rumah Anda, adatnya, tata keramanya, etikanya udah jadi itu. Anda mau ubah kayak apapun ya kadang-kadang cuman buang-buang tenaga doang sebetulnya. Sulit. Maka dari itu Tuhan ubah hidupku. Ubah diriku Tuhan. Seperti Yunus diajak untuk percaya. Seperti Yunus juga mengolah perutusannya. Yunus juga mengalami pertobatan. Dari keraguan-raguannya kepada Allah menjadi sebuah keyakinan, kepasrahan pada akhirnya. Jadi ada dua hal saudara-saudara yang kita bisa belajar dari Yunus. Yang pertama, ada jaminan dari Tuhan. Kalau Tuhan mengutus kita, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas perutusan itu. Yang kedua, dari dalam diri kita, bagaimana kita sendiri pun harus berubah. Kayaknya kalau mendidik anak-anak zaman sekarang, kalau dididik pakai mulut, pakai ocehan, pakai omelan ya, kayaknya kayak kaset rusak dianggapnya. Nggak bakal didengerin.
Mereka lebih sibuk sama handphone-handphonenya. Mereka lebih sibuk sama jadwal-jadwal mereka, sama sekolah mereka, sama kegiatan mereka. Taunya mereka cuma minta duit, minta duit, minta duit aja. Tapi ubahlah mereka dengan perubahan ke arah positif yang bekerja dalam diri kita. Lagi-lagi rahmat Tuhan juga bekerja di situ. Kalau kita sudah jadi baik, lebih damai hidupnya, ada sukacita, udah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Dulu masih suka minum-minum, dulu masih suka dugem, dulu masih suka lirik-lirik yang lain, dulu masih suka tipu-tipu. Hidup lurus, takut akan Tuhan betul-betul. Kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita, percayalah, akan menjadi tanda pertobatan buat keluarga kita. Saudara-saudara, menangkan keluarga kita masing-masing. Betul-betul, kalau bukan kita siapa lagi? Nggak mungkin, Romo. Keluarga saya terlalu rusak, terlalu hancur. Nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Seperti Yunus juga berpikir nggak mungkin orang-orang Niniwe bisa bertobat kok. Belajarlah. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada carut-marut hidup keluargaku. Tuhan sentuh mereka. Sentuh dulu hidupku. Ubah hidupku jadi baru. Biarlah pertobatanku ini bisa menjadi obor, bisa menjadi mercusuar yang menerangi keluargaku. Hidup dalam kasih-Mu. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.